Baik, Bapak ucapkan selamat pagi, Sotioto, Namo Buddhaya. Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, silakan semuanya untuk merangkapkan kedua tangan kalian di depan dada. Silakan untuk bersikap anjali. Bapak akan mulai pimpin kegiatan belajar mengajar, namun sebelumnya akan Bapak pimpin untuk membacakan doa terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Wiratana. Dengan ini saya berdoa semoga saya dapat belajar dengan baik, dengan benar, untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke. Berikutnya nanti pada saat Bapak menjelaskan materi, tolong screen-nya jangan dicoret-coret ya. Tolong screen-nya jangan dicoret-coret. Tadi ada yang sudah mulai mencoret-coret layarnya. Karena nanti ketika kalian coret, nanti fokus teman kalian itu akan buyar ya, tidak fokus kembali. Ya, maka dari itu Bapak mohon untuk jangan dicoret-coret. Oke, silakan video dinyalakan semuanya. Terus diusahakan perangkat yang kalian gunakan, entah itu HP ataupun laptop, silakan ditaruh ya di tempat yang kira-kira nyaman. Jangan gerak terus. Silakan menggunakan HP-nya di bawah jalan, nanti kan otomatis gerak. Jadi kalian silakan duduk di posisi yang kira-kira menurut kalian itu nyaman dan enak gitu ya. Biar nanti video kalian tidak bergerak terus. Oke, baik. Kita mulai materi pada hari ini ya. Bapak akan tampilkan screen ya, share screen. Apakah ini terlihat dengan jelas di layar HP kalian? Kalau jelas silakan acungkan jempolnya kalau terlihat dengan jelas. Oke, baik, terima kasih. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kegiatan belajar 17, yaitu tentang berdana, yaitu apa definisi atau arti dari berdana. Tentunya kemarin sudah dijelaskan ya, yaitu memberikan pertolongan tanpa pamrih terhadap orang yang memerlukan atau membutuhkan. Nah, baik, untuk hari ini kita akan mempelajari di kegiatan belajar 18, yaitu tentang kualitas dana. Ya, tentang kualitas dana. Nah, besar kecilnya kualitas dana yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Hal tersebut tidak dapat dilihat dan diukur hanya dari besar harga barang yang dipersembahkan ya. Jadi maksudnya ini adalah besar kecil kualitas dana yang kita berikan kepada orang lain itu tidak dipengaruhi oleh besar atau besar kecilnya harga barang yang kita persembahkan, tetapi lebih ke kegunaannya gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pahala berdana secara umum ada dua, yaitu faktor intern dan ekstern. Intern artinya keadaan batin si pemberi dana ketika berdana dilakukan dengan pengertian benar. Jadi intern ini artinya dari dalam diri kita sendiri yang memberikan dana. Nah, maka itu akan mempengaruhi kualitas dari dana yang kita berikan. Ketika kita memberikan dana banyak tapi tidak ikhlas, itu berarti
kualitas dana yang kita berikan yaitu kecil, ya. Nah, kemudian faktor ekstern, artinya pengaruh dari luar. Dalam hal ini berkaitan dengan beberapa hal, misalnya bentuk dana itu sendiri apakah benar bermanfaat, bersih, terus membahayakan atau tidak, waktu memberi apakah tepat atau tidak, orang yang diberi apakah orang yang pantas atau tidak. Nah, ini ya. Maksud dari faktor ekstern itu adalah jadi kita memberikan dana kepada orang lain itu apakah eh, waktunya tepat atau tidak, ya. Terus kemudian berbahaya atau tidak. Contoh misalkan kita berdana kepada korban bencana banjir. Kita berdana mie instan misalkan. Nah, tetapi kita tahu bahwa di situ expirednya itu kadaluarsanya itu tinggal misalkan 5 hari lagi. Nah, itu kan membahayakan orang lain dan bahkan nanti bisa mengakibatkan penyakit bagi orang lain yang menerima dana. Ya. Bukannya kita mendapatkan berkah, malah mendapatkan karma buruk. Gitu ya. Jadi inilah ada faktor ekstern, artinya faktor dari luar diri kita. Tadi kan intern kan dalam diri kita, maksudnya itu keadaan batin kita itu berdananya itu dengan melakukan dengan pengertian benar, ya. Kemudian tulus, nah itu mempengaruhi. Itu dari dalam diri. Itu dari ekstern ini yang dimaksudkan adalah bentuk dana yang kita berikan kepada orang lain itu apakah membahayakan atau tidak. Nah, itu juga kita perlu pertimbangkan gitu ya. Jadi ketika kita memberikan mau berdana kepada orang lain, kita harus benar-benar selektif ya. Artinya kita cek barangnya gitu. Terus kira-kira bermanfaat apa tidak bagi orang lain gitu ya. Nah, baik kita ke paragraf berikutnya. Pertama, dana berkualitas atau tidak dipengaruhi oleh niat si pemberi dana. Niat dalam memberi dana ada 3 tahap, yaitu niat sebelum berdana, niat ketika memberikan dana, dan niat ketika selesai berdana. Nah, ini kemarin sudah Bapak singgung sedikit tentang ini, yaitu niat sebelum berdana, atau bahagia, atau senang ya. Senang sebelum melakukan berdana. Ketika ada berdana, kalian merasa misalkan informasi, misalkan ada dana Katina misalkan. Nah, ini kalian merasa gembira justru ketika ada mau berdana. Karena apa? Karena itu melatih ya untuk tidak melekat terhadap sesuatu. Artinya kita mempunyai misalkan uang, kita danakan sebagian gitu ya. Tapi juga jangan ekstrim, jangan semua kita danakan. Nanti yang ada malah kita juga menderita karena semuanya danakan nanti untuk kehidupan di hari-harinya tidak tercukupi. Nah, itu maka kita berdana pun harus bijak. Artinya tidak semua yang kita punya kita danakan itu tidak ya. Jadi harus benar-benar bijak. Nah, niat sebelum berdana, kemudian niat ketika memberikan dana. Jadi pada saat memberikan dana itu kita juga harus niat yang tulus, ikhlas, senang ya pada saat memberikannya. Kemudian niat ketika selesai berdana atau ikhlas atau senang ketika selesai berdana. Ketika sudah melakukan dana itu harus benar-benar hati kalian itu senang. Jadi tidak ada yang merasa terbebani dan kalian pun tidak boleh untuk mengingat-ingat. Karena nanti secara otomatis karma baik pun akan menyelimuti kalian. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, berdana yang berkualitas juga dipengaruhi oleh manfaat dari dana itu sendiri. Terdapat 4 kategori dana ditinjau dari manfaat dana yang diberikan, yaitu coba saya pengen tolong sama Nadine, tolong dibaca yang nomor 1 Nadine.
Pemberian kecil, manfaat kecil, artinya pemberian tersebut sedikit dan diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Oke, terima kasih Nadine. Nah, nomor 1 nih ya. Pemberian kecil, manfaat kecil. Artinya, pemberian tersebut sedikit dan diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Nah, maka dari itu, ini akan berpengaruh terhadap apa yang kita berikan tersebut. Contohnya, seseorang yang kaya raya, tetapi ia sangat kikir sehingga tidak mau untuk berdana dengan banyak, padahal dia mampu. Ya. Nah ini, orang yang kaya raya, tetapi ia sangat tidak mau untuk berdana dengan banyak, dananya sedikit. Ya. Padahal kalau secara materi dia mampu untuk berdana banyak, misalkan berdana ke pembangunan wihara, gitu ya. Terus berdana ke korban bencana alam. Padahal dia lebih banyak dari itu pun dia mampu, tapi dia tidak melakukannya. Yaitu adalah pemberian kecil, manfaat kecil. Oke, kemudian yang kedua, saya minta tolong untuk siapa ini ya? Laki-laki. Laki-laki Miguel. Oke, Miguel silakan dibaca nomor 2 Miguel. Ya, Miguel silakan. Pemberian kecil, manfaat besar, artinya pemberian tersebut sedikit tapi diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Oke, terima kasih Miguel. Oke, di mute lagi mic-nya silakan. Ya. Yang kedua, pemberian kecil manfaat besar. Artinya pemberian tersebut sedikit tetapi diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya. Yaitu disebutnya pemberian kecil manfaat besar. Jadi yang diberikan itu sedikit tapi manfaatnya itu yang sangat besar ya. Tolong jangan dicoret-coret. Siapa ini yang coret-coret ini? Michael, Pak Michael. Michael. Tolong jangan dicoret ya. Oke, lanjut lagi. Contohnya yaitu seorang yang miskin yang memberikan dananya dengan jumlah yang sedikit. Ya. Karena batas kemampuannya memang hanya sampai di situ. Tapi ia berdana dengan tulus hati dan tanpa pamrih. Ya, ini. Jadi ketika pemberian sedikit tetapi memang kemampuannya memang seperti itu, kemudian diberikannya dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih. Ya. Tanpa pamrih itu artinya tidak mengharapkan suatu imbalan apapun. Ya. Maksudnya contohnya misalkan ada orang yang berdana biar kelihatan biar tersohor sama orang lain. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu misalkan memberikan dana pembangunan wihara dengan jumlah yang besar biar nanti untuk namanya ditulis di papan nama yang paling atas misalkan. Kan biasanya ketika pembangunan wihara ada daftar donatur. Nah, itu biar namanya ditulis paling atas, saya harus berdana besar misalkan. Itu tidak boleh. Seperti itu ya. Kalau seperti itu namanya ada pamrih ya. Jadi tidak murni ikhlas seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga minta tolong Saca untuk membacakan. Pemberian besar manfaat kecil, artinya pemberian tersebut banyak jumlahnya, tetapi diberikan pada orang yang tidak membutuhkan. Oke, terima kasih Saca. Yang ketiga adalah pemberian besar manfaat kecil. Artinya pemberian tersebut banyak jumlahnya, tetapi diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Nah, maka kenapa ini disebut
pemberian besar manfaat kecil. Contohnya adalah orang-orang yang membunuh binatang untuk dikorbankan kepada para dewa dengan disertai perayaan yang besar dan segala macam upacara persembayangan. Hal ini memerlukan biaya yang besar, tapi pahala atau kebaikan untuk mereka yang melaksanakan tersebut sangatlah sedikit. Gitu, ya. Nah jadi ini contoh dari pemberian besar manfaat kecil. Ya. Nah kemudian yang keempat, Fernando, silakan dibaca Fernando. Pemberian besar, manfaat besar, artinya pemberian tersebut banyak dan diberikan kepada orang yang sangat memerlukan. Oke, terima kasih. Nah, yang keempat adalah pemberian besar, manfaat besar. Yaitu mempunyai arti bahwa pemberian tersebut banyak ya dan diberikan kepada orang yang sangat memerlukan ya. Contohnya yaitu seorang hartawan atau seorang kaya raya mendanakan sebagian hartanya guna kepentingan orang banyak. Misalnya dengan mendirikan wihara, ya, panti asuhan dan sebagainya. Itu semua dilakukan dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih ya. Jadi ini dicontohkan pemberian besar manfaat besar. Jadi ada seseorang yang kaya raya dan mendanakan sebagian hartanya untuk pembangunan wihara atau panti asuhan ya dan sebagainya, tentunya tentang fasilitas umum untuk beribadah. Nah, ini merupakan adalah pemberian besar, manfaatnya besar sekali ya. Nah, sekarang yang ketiga, tadi yang kedua kan ini ya, ini kedua, ini pertama. Sekarang yang ketiga, tolong jangan dicoret-coret lagi. Oke, yang ketiga, besar kecil kualitas dana dipengaruhi oleh barang yang diberikan. Terdapat 3 kategori, yaitu berdana barang yang sudah buruk, yang diri sendiri sudah tidak mau memakainya. Ya. Jadi besar kecil kualitas dana dipengaruhi oleh barang yang diberikan. Terdapat 3 kategori, yaitu berdana barang yang sudah buruk, yaitu yang sudah tidak pantas yang kita berikan. Nah, berdana barang yang baik sebaiknya diri sendiri memakainya. Berdana barang yang lebih baik dari barang yang dipakainya. Maksudnya seperti ini. Ketika kita berdana barang, itu tidak boleh barang yang memang kita sendiri pun sudah tidak memakainya. Contoh, ada korban bencana banjir dan korban tersebut kehilangan rumah ya atau tempat tinggal, terus pakaian segala macam. Nah, kita mendanakannya itu barang bekas kita yang memang sudah tidak layak pakai. Artinya bajunya sudah compang-camping didanakan. Nah, itu tidak diperkenankan. Nah, kita bisa mendanakan itu baju tersebut masih bisa kita pakai, tapi karena kita kan semakin hari semakin bertumbuh besar, karena mungkin sudah tidak muat dipakai sama kita. Nah, kita bisa berikan atau danakan kepada orang lain yang membutuhkan. Tetapi kalau memang sudah tidak layak pakai, contoh misalkan udah sobek, keteknya sobek, misalkan kancingnya udah lepas semua, masa iya kita mau kasih ke orang lain? Nah, itu ya Miguel, jangan ketawa nih Miguel. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita memberikan dana pun tentunya yang masih layak pakai. Tuh. Terus kemudian yang keempat, berdana yang berkualitas dipengaruhi oleh kemurnian pemberi dan penerima dana. Terdapat 4 kategori, ya, yaitu jika dana diperoleh dengan cara-cara yang halal, tetapi diberikan kepada orang yang tidak bermoral, maka dana menjadi rendah kualitasnya. Maksudnya adalah, jika kita memberikan dana, dari hasil memang benar-benar murni, dana kita adalah
hasil dari perbuatan baik, misalkan hasil dananya itu karena memang kita bekerja, menyisihkan uang, kita punya uang, kemudian kita untuk berdana. Nah, tetapi diberikan kepada orang yang moralnya itu rendah, orang yang moralnya tidak baik. Misalkan ada seseorang yang memang kualitas moralnya atau batinnya tidak baik, kita berikan dana. Nah, maka kualitas dana tersebut akan menurun. Itu. Jadi misalkan kita memberikan dana kepada ya seorang preman misalkan. Nah, itu nanti kualitas dana kita akan menurun. Itu. Kemudian yang kedua, jika dana diperoleh dengan cara-cara tidak halal dan memberikan kepada orang yang bermoral, maka dana tersebut demikian juga rendah kualitasnya. Ini kebalikannya. Kita berdana diperoleh dari cara-cara yang tidak halal, maksudnya misalkan kita mau berdana tapi dengan cara kita mencuri uang untuk berdana. Nah, itu yang dimaksud tidak halal. Atau misalkan kita meminta ke teman dengan paksa untuk berdana, itu juga namanya diperoleh dengan cara-cara tidak halal. Nah, tetapi diberikan kepada orang yang bermoral, orang yang sikapnya baik. Nah, itu juga mempengaruhi kualitas dari dana kita. Diberikan kepada orang yang baik, orang yang membutuhkan. Tetapi hasil dari kita minta paksa kepada temannya, itu juga kualitas dana yang kita berikan akan menurun, tidak besar, ya. Karma baiknya tidak tinggi, karma baiknya itu rendah. Nah, sekarang yang ketiga, jika dana diperoleh dengan tidak benar dan diberikan kepada orang yang tidak baik, tidak bermoral, ya, maka dana demikian sangat rendah kualitasnya. Nah, ini yang paling parah ini, yang ketiga. Dana diperoleh dengan tidak benar, ya, misalkan dengan cara meminta paksa kepada sama temannya dan diberikan kepada orang yang tidak baik. Nah, ini maka sangat rendah kualitas dana yang kita berikan. Karma baiknya sedikit sekali, ya. Itu. Nah, terus alangkah baiknya seperti apa? Alangkah baiknya adalah kita memperoleh dana itu memperoleh dari cara-cara yang halal, cara-cara yang baik, dan diberikan kepada orang yang bermoral. Nah, contohnya adalah ketika kita mau berdana kepada anggota sangha pada saat dana katina dana. Nah, itu merupakan ladang yang subur untuk kita berbuat baik. Ya, jadi intinya adalah seperti itu. Kita harus berdana dari hasil yang baik, kemudian kita juga harus mendanakan kepada orang yang baik dan membutuhkan. Ya. Ketika orang tidak membutuhkan, ya kita tidak perlu berdana. Ketika orang, misalkan orang kaya raya, kita berikan dana uang, ya itu kebalik. Jadi tentunya ketika kita mau berdana, kita harus melihat siapa yang akan kita berikan dana. Nah, apakah orang tersebut benar-benar membutuhkan atau tidak? Itu ya. Jadi kita harus benar-benar ketahui itu. Nah, itu merupakan kualitas dana ya. Jadi intinya adalah ketika kita mau berdana, kita sumber dana yang akan kita berikan merupakan hasil dari cara-cara yang baik. Contoh misalkan hasil kalian menabung karena dikasih sama orang tua, misalkan karena kalian masih sekolah kan. Nah, biasanya kan ketika hari Jumat biasanya ada dana paramita. Nah, itu merupakan ladang yang subur, artinya kalian bisa mendanakan sebagian uang jajan kalian untuk dana paramita, dan itu nanti uang tersebut akan dikumpulkan, terus kegunaannya adalah
untuk menjenguk ketika ada anak yang sakit. Nah, itu. Jadi untuk misalkan membawa buah, untuk menghadiri anak yang sakit yang sampai dirawat. Gitu. Kalau yang hanya sakit pusing, Pak saya hari ini nggak masuk pusing ya, cuman sehari, masa iya mau dijenguk ke rumah dibawain buah. Jadi yang lebih yang membutuhkan gitu intinya ya. Jadi seperti itu untuk pembelajaran pada hari ini. Ketika kita berdana, tentunya kita harus melihat orang tersebut layak atau tidak untuk kita berikan dana. Jadi intinya pembelajaran pada hari ini seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya apa yang sudah Bapak sampaikan ya. Dan untuk hari ini belum ada tugas. Ya. Untuk hari ini tidak ada tugas. Terus kemudian silahkan kalian untuk mengisi link absensi yang sudah ada ya, yang sudah Bapak share di grup. Kemudian kalau sudah mengisi link absensi, tidak usah kalian screenshot dan dikirim ke grup, tidak usah. Karena nanti otomatis akan masuk ke Google Form Bapak. Jadi yang sudah absen pun sudah masuk ke sini otomatis. Jadi Bapak sudah tahu siapa saja yang belum absen, siapa yang sudah absen gitu ya. Jadi demikian penjelasan materi dari Bapak tentang kualitas dana ya. Silahkan kalian pahami, kemudian kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak akhiri, cukupkan sekian. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya.